A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim. Baik, yang pertama sekali yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati ayahanda kita, yaitu Bapak Haji Slamet Soekardi. Kemudian juga Umi kita bersama, Umi Hajah Nuriyah. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda kita beserta Umi, beserta seluruh keluarga beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati pimpinan PPTQ Kendaga Insan Mulia, yaitu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Hanif Muslim SPDI Al-Hafiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada beliau, selalu memuliakan beliau beserta keluarga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang sama-sama kita hormati para musyrif dan para musyrifah, yang sama-sama kita hormati para asatiz dan asatizah. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh teman-teman yang insya Allah pada kesempatan hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini. Pada kesempatan hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat, senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita menjalankan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur alhamdulillah lagi pada kesempatan hari ini Allah memberikan suatu nikmat terbesar kepada kita, khususnya kepada keluarga besar PPTQ Kendaga Insan Mulia, yaitunya telah khataman salah seorang saudara kita, teman kita, yaitu saudara Fahrul. Ini merupakan suatu nikmat, suatu karunia yang tak terhingga Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa melahirkan khatam santri-santri yang hafal Al-Quran 30 juz ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturakan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Rasulullah, yakni Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya sebagai pemandu acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua setoran akhir dari saudara Fahrul, yang ketiga kata sambutan atau sepatah kata dari pihak keluarga saudara Fahrul, yang keempat kata sambutan dari pimpinan PPTQ Kendaga Insan Mulia, dan yang kelima yang terakhir kita tutup nantinya dengan sesi foto-foto bersama. Baik, langsung saja kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara yang kedua, yaitu setoran terakhir kepada saudara Arul. Dipersilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu utu bi abaina in kuntum shadiqin. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun. Wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wakilal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Falillahil hamdu rabbis samawati wal ardi Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu
والنهار واجعله لنا Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama setoran terakhir dari saudara Fahrul, dan itu merupakan setoran terakhir beliau. Berhasil beliau menyetorkan 30 juz. Itu merupakan suatu pencapaian yang amat luar biasa, suatu kesuksesan bagi saudara Arul. Mudah-mudahan pencapaian hari ini bisa meningkatkan pencapaian yang seterusnya, bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran yang antum hafal pada hari ini, mudah-mudahan itulah yang menjaga antum. Mudah-mudahan antum dimuliakan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya masuk acara yang selanjutnya, yaitu sepatah kata atau ungkapan puji syukur atau harapan-harapan dari pihak keluarga saudara Fahrul. Kepada pihak keluarga dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami takdimi, Kiai Haji Selamat Sukardi selaku pembina Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kedangga Insan Mulia Bandung Barat, Al-Mukarram Kiai Hanif Muslim Al-Hafidz selaku pimpinan Pondok Pesantren Kedangga Insan Mulia, juga tidak lupa yang kami hormati Ustadz-Ustadzah, terutama al-khusus Ustadz David, juga Ustadz Suhandi selaku pembimbing saudara Muhammad Fahrul Hadi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang menuju sore hari ini kami sekeluarga dapat bersilaturahim mengikuti acara khatmil Quran adik kami tercinta Muhammad Fahrul Hadi meskipun dalam keadaan daring. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat. Hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di majelis khatmil Quran pada siang hari ini. Pertama, perkenalkan, saya Aina mewakili keluarga besar menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia para kiai, para ustadz dan kawan-kawan semuanya yang sudah hadir, serta segenap pengurus keluarga besar PPTQ Kedangga Insan Mulia yang telah membimbing, mendampingi, juga memfasilitasi adik kami Fahrul Hadi hingga bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya dengan baik. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala ilmu, waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga semua menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus karena tidak bisa hadir langsung di Bandung dan mengikuti acara secara offline di Majelis Khatmil Quran pada sore hari ini. Insya Allah kami sekeluarga, hati kami tetap bersama kalian semua yang hadir di sana. Kami menyimak dan mengikuti dengan bahagia dari rumah, dan semoga silaturahim ini tetap berjalin meski lewat layar.
Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk ikut serta. Mohon doanya semoga adik saya Fahrul Hadi bisa terus menjaga hafalannya, mengamalkan Al-Quran dan menjadi anak yang soleh, penyejuk keluarga dan gurunya, serta bermanfaat bagi lingkungannya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga acara ini penuh keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pihak keluarga Saudara Arul yang telah menyampaikan beberapa pesan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Saudara Arul. Baik, selanjutnya penyampaian dari pimpinan PPTQ Kenaga Insan Mulia kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hanif Muslim SPDI Al-Hafiz, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati kepada pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia, Ketua Yayasan Kendaga Insan Mulia, dan seluruh tim para pengajar, para ustadz, asatidz yang ada di Kendaga Insan Mulia, dan yang saya muliakan kepada seluruh keluarga besar dari santri kami, yaitu Muhammad Fahrul Hadi ya, yang ada di Tulung Agung ya. Dan yang terakhir adalah kami sampaikan kepada santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri Pondok Pesantren Tahfiz Kendaga Insan Mulia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini, tepatnya di 19 Mei ya 2025 ya, ini merupakan momen yang mengharukan, momen yang membahagiakan untuk terkhusus ya, yaitu Muhammad Fahrul Hadi ya, yang telah menghatapkan hafalan 30 juznya. Dan terutama ini menjadikan sebuah kabar gembira juga untuk keluarga besar yang ada di Tulung Agung ya. Semoga apa yang dihafalnya, apa yang dimurojaahkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya ya, yang selalu ia berusaha untuk selalu istiqamah bersama Al-Qur'annya, menjadikan kebaikan, menjadikan keberkahan, dan tentunya ini untuk keluarganya ya. Yang pertama pasti untuk keluarganya, dan secara umum untuk kita semua yang ada di PPTQ Kendaga Insan Mulia. Alhamdulillah, salatu dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW ya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Tentu ya, semua santri ya, kalau sudah hatam pasti mengalami yang namanya suatu fase yang sudah dilewati ya, baik itu masa perjuangan ziyadahnya, masa perjuangan untuk melawan malasnya gitu ya, dan lain sebagainya, keanekaragaman tantangan-tantangan yang dilewati itu adalah bagian daripada sebuah pembuktian bahwa kita ini benar-benar seorang yang ingin menjadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarganya ya. Karena kita sudah tahu ya bahwa banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan bahwa mereka yang selalu berinteraksi bersama Al-Qur'an, baik menghafalnya, mentadaburinya, baik itu berusaha untuk mengamalkannya, maka itulah bagian dari ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Alhamdulillah, tentu ya selalu kita mengucapkan alhamdulillah ya, karena santri ikhwan seluruhnya ini sudah hatam ya. Seluruhnya angkatan Arul gitu ya. Ini panggilan di keluarganya Arul. Apa? Hadi. Oh, kalau dipanggil keluarganya Hadi ya. Ya, Hadi. Kalau di sini Arul atau kadang Fahrul gitu ya. Ya sama aja lah. Ya, intinya semoga Hadi ya, ataupun Moj Fahrul Hadi gitu ya, yang ada di PPTK ini, minta dorongannya terkhusus dari keluarga besar ya, ibunya gitu ya, dari saudara besar, saudara-saudaranya gitu ya, untuk memberikan motivasinya, memberikan dorongannya agar setelah hatam gitu, setelah menyelesaikan masa selesai hafalan ini bisa terus istiqomah ya dalam memutkinkan hafalannya, memutkinkan sampai dengan 30 juz ya. Dan tentu ini menjadikan motivasi untuk semuanya ya. Ketika sudah selesai 30 juz masa ziyadah, maka tetap kita berusaha untuk istiqomah, untuk memutkinkan hafalannya, untuk bisa sedikit demi sedikit mengamalkan isinya, mentadaburi, mentafakuri setiap ayat-ayat yang telah kita baca ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa menjadi sebuah hujjah ya. Kata Rasulullah SAW, hujjatun laka ataupun hujjatun alaik ya. Bisa menjadi sebuah kebermanfaatan ya. Bisa menjadikan Al-Quran itu adalah apa? Sesuatu yang mencelakakan ya. Kalau kita dengan Al-Quran bisa menjadikan nanti kelaknya ataupun setelah dari sini ada keberkahannya ya, ada apa namanya, kemajuan sebelum-sebelumnya gitu ya, menjadi lebih baik gitu, maka berarti kita sudah berhasil untuk bisa menjadikan bahwa Al-Quran ini hujjatun lana ya, jangan sampai hujjatun alaina. Kalau hujjatun alaina berat nanti, bukan ujungnya jadi syafaat, malah jadi apa? Malah jadi sesuatu yang azab gitu ya. Nah, ini menjadikan sesuatu yang harus kita hindari, dan kita tetap ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, banyak berdoa bahwa yang bisa menetapkan, mensabbatkan ya, selalu kita bahas tentang sabat di surat Al-Imran itu ya, tidak lain yang bisa mengokohkan kita teguh pendirian terhadap Al-Quran, yaitu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan ya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa wailun ya liman qara'a fiha ya walam yatafakkar fiha ya. Jadi sebenarnya ini motivasi aja untuk kita ya, bahwa celakalah orang yang bahwa membaca Al-Quran itu hanya sekedar formalitas doang ya. Hafalan Quran hanya formalitas doang. Yang penting saya bisa ikut wisuda gitu ya. Yang penting saya bisa ada selempang 30 juznya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak berusaha sedikit demi sedikit untuk ya tafakkar ya, untuk berusaha bertafakur, mentadaburi ya apa yang telah kita baca ya, jadi itu menjadi sesuatu yang sia-sia lah. Bahkan di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Al-Quran yang kita baca itu masuk ke dalam hati. Benar gak? Kan kalau mentadaburi, mentafakuri, terus merenungkan apa yang kita baca, nggak mungkin dong kalau kita misalnya hanya sekedar baca saja tanpa adanya kita sedikit demi sedikit untuk membaca tafsirnya ya, bertafakur dan mentadaburinya. Dan alhamdulillah kita sudah berusaha ya sedikit demi sedikit untuk itu, sehingga kita tidak termasuk golongan-golongan yang seperti itu. Nah, bukan hanya di sini, tolak ukurnya nanti ketika sudah selesai di mana? Di luar kendaga insan mulia
Ya. Jadi tentu ketika nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, tidak mungkin ayat itu masuk ke dalam hati kita kalau kita tidak mengetahui isi kandungan di dalam ayat tersebut. Benar? Nah, misalnya wala taqrabuz zina, ya, janganlah kau mendekati zina. Bagaimana kita tahu bahwa zina itu nggak boleh kalau kita tidak tahu apa kandungan yang ada di dalam ayat tersebut? Dan tentu ya ini sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tujuannya bukan hanya kepada otak kita, ya, tetapi ala qalbika litakuna minal munzirin, menjadikan Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati kita dan insyaallah menjadikan cahaya kehidupan, ya, menjadikan petunjuk, ya, kehidupan, peta kehidupan, sehingga kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk keluarga besar dari Muhammad Fahrul Hadi, ya, yang sudah berkenan, ya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di momen ini. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan, ya, terkhusus untuk keluarga besar Fahrul Hadi. Dan sekali lagi saya pesan, kalau di sini kita hanya sekedar membantu, ya, hanya sekedar menjembatani, hanya sekedar, ya, intinya Fahrul ataupun teman-teman yang lain di sini semoga bisa terus, ya, dan tentu akan lebih lebih paten lagi, ya, lebih kuat lagi ketika ada dorongan kuat daripada keluarga besar yang ada di Tulungagung, ya. Dan insyaallah semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada pimpinan PPTK Kinaga Insan Mulia yang telah menyampaikan pesan-pesan berharga kepada kita bersama. Mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan kepada kita bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan dengan pesan yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi insan yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama ungkapan puji syukur atau harapan-harapan ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada jajaran dan juga pimpinan dari Yayasan Kendaga Insan Mulia, yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia yang alhamdulillah dari tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Hanif Muslim SPDI Al-Hafiz, yang terhormat juga kepada para muslim-muslimah yang membimbing kita, menemani kita, dan yang saya cintai dan banggakan kepada teman-teman Angkatan 5 maupun Angkatan 6 yang sama-sama berjuang untuk terus istiqomah berinteraksi bersama Al-Quran. Yang pertama tentunya kita tak lupa terus mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah berkat nikmat dan juga karunia-Nya kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan nikmat yang paling besar, yaitu iman dan Islam. Dan tak lupa kita juga curahkan, limpahkan kepada junjungan besar yakni Habibana wa Maulana Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi suri tauladan, menjadi sebuah inspirator bagi kehidupan kita sehari-harinya dengan segala tindak tanduk dan juga tutur katanya, yang semoga kita sedikit-sedikit bisa mencontoh dari apa yang diajarkan dan juga dituturkan oleh beliau sebagai umatnya. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang luar biasa, hari yang bahagia bagi kita dan saudara kita terkhususnya yaitu Moch Fahrul Hadi yang jauh-jauh dari Tulungagung ke Bandung Barat di Permata Cimahi untuk full berdedikasi menghafal Al-Quran
tentunya tidak mudah untuk meluangkan waktu selama kurang lebih 1 tahun atau mungkin secara totalnya 2 tahun ke depan secara intensif berada di Kendaga Insan Mulia, mendedikasikan dirinya, waktunya dan juga pikirannya untuk Al-Quran, untuk istiqomah ke depannya. Karena bagi remaja-remaja ataupun orang-orang yang sudah dewasa awal ini, kebanyakan orientasi ataupun pemikirannya bukan lagi ke ranah yang seperti ini gitu. Mungkin lebih ke pekerjaan, lebih ke hal-hal yang sifatnya itu tanggung jawab dirinya dan juga keluarganya. Namun ada segelintir orang, ada Fahrul, ada Adit, ada Amril juga, ada teman-teman yang ada di angkatan 5, begitu luar biasanya secara fokus di sini untuk mendedikasikan waktunya bersama Al-Quran. Dan semoga tidak hanya di sini, tidak hanya di Kendaga Insan Mulia, kalau kata Ustadz Hanif mah tinggal ngapal gitu, makan tinggal makan, udah nyuci juga udah ada mesin cucinya, semuanya udah difasilitasin. Semoga dengan fasilitas ini kita bisa fokus, bisa mensyukuri, karena sebaik-baiknya rasa syukur adalah dengan beribadah ataupun dengan melakukan pekerjaan itu secara total. Dan semoga juga bagi saudara Fahrul, tentunya prosesi ziyadah ini adalah sebuah langkah awal untuk kita istiqomah di dalam memurojaahnya. Dan murojaah pun tidak hanya sampai kita menghafal saja, memutkinkannya, tapi juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ketika kita belajar Al-Qur'an, maka ada tanggung jawab juga di satu sisi lain untuk mengajarkannya. Entah itu mengajarkannya kepada ring pertama kita, yaitu keluarga kita, atau mungkin ketika sudah berkeluarga, istri kita, anak kita, atau secara lebih luasnya kepada lingkungan sekitar kita, kepada masyarakat, kepada teman-teman kita yang ada di dekat kita. Dan itu adalah menjadi sebuah kewajiban yang melekat gitu. Ketika orang yang berilmu, ya harus ada konsekuensinya untuk mengamalkannya. Ketika kita sudah berbuah, maka buah itu harus dinikmati oleh orang-orang lain. Jangan sampai buah yang kita hasilkan membusuk gitu. Akhirnya bukan menjadi manfaat tapi menjadi mafsadat ketika di yaumil akhir kelak. Ketika Allah minta pertanggungjawaban dari umur kita, dari ilmu kita, dari harta kita. Dan semoga kita juga yang ada di sini terus menjadi insan-insan Qur'ani hingga akhir kelak, hingga yaumil akhir kelak, hingga Allah panggil kita ke sisinya. Dan kita semua husnul khotimah, tidak hanya husnul khotimah ketika akhir hayatnya, tapi juga bersama Al-Quran kita husnul khotimah. Dalam artian terus bersama Al-Quran hingga Allah mengatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hingga Allah mengatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surga yang Allah telah janjikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Adi Wijaya yang telah menyampaikan sepatah kata atau 2 patah kata maupun pesan-pesan yang disampaikan kepada kita semua, terkhususnya kepada santri PPTG Kendaga Insan Mulia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan ke depannya. Baik, dengan berakhirnya penyampaian dari saudara Adi tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Maka acara kita nantinya kita tutup dengan sesi foto bersama. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada sesi foto bersama, saya sebagai MC, sebagai pemandu acara, mohon pamit izin keluar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.